Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sylvia Meliani, NIM 1911 E1015. Nah, kali ini di sini saya akan membahas tentang ANOVA dua arah dengan pengulangan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ANOVA dua arah ini mempunyai dua metode, yaitu ANOVA dua arah dengan interaksi atau dengan pengulangan dan ANOVA dua arah tanpa interaksi atau tanpa pengulangan. Di sini sekarang kita akan membahas ANOVA dua arah dengan pengulangan, ya. Oke, di sini sekarang ada contoh soal, yaitu contoh soalnya tidak berbeda jauh dengan ANOVA satu arah. Nah, tapi di sini terdapat dua variabel, yaitu ada variabel analis juga dan ada variabel pH meter. Nah, kemudian kita lakukan uji hipotesis. Nah, uji hipotesisnya itu H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Dan H1 diterima dan H0 ditolak jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, jadi di sini karena ini ANOVA dua arah dengan pengulangan, jadi di sini terdapat dua variabel, yaitu berdasarkan merek pH meternya dan berdasarkan analisnya. Dan kenapa disebut pengulangan? Karena setiap analisnya di sini melakukan pengulangan percobaan dengan 5 kali percobaan gitu. Jadi ada 5 percobaan setiap analisnya. Nah, jadi nanti kita akan menyimpulkan dari tiap variabelnya gitu. Jadi nanti kita akan menyimpulkan berdasarkan pH meternya dan berdasarkan analisnya gitu. Jadi kita akan menganalisis F hitung dan F tabelnya dari dua variabel gitu. Karena namanya juga ANOVA dua arah gitu. Oke. Kemudian kita langsung saja klik data. Kemudian kita lihat ke pojok kanan atas terdapat data analisis. Kita klik, kemudian kita pilih ANOVA two factor with replication. Kemudian kita klik OK. Kenapa kita pilih yang with replication? Soalnya kita di sini tiap analisnya melakukan beberapa pengulangan gitu. Beberapa pengulangan yaitu 5 kali pengulangan. Ya, jadi namanya juga ANOVA dua arah dengan pengulangan gitu. Jadi ya with replication. Jadi kita pilih yang itu. Oke, kemudian kita input range-nya, klik tanda panah. Kemudian kita blok semua datanya ya dengan judul-judulnya. Kemudian kita klik tanda panah. Kemudian pada rows per sampelnya, jadi kita masukkan datanya, kita masukkan 5 gitu karena di sini terdapat 5 kali pengulangan dari tiap analisnya gitu. Jadi kita masukkan angka 5, kemudian alfa 0,05, kemudian pada output range-nya kita klik tanda panah. Kemudian kita klik di tempat yang kosong. Jadi di sini saya akan mengklik di kolom G2 gitu. Oke, kita klik tanda panah. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini langsung terdapat hasilnya. Nah, di sini oke, kita perjelas ya agar dapat terlihat. Nah, kemudian yang di bawah tadi ini merupakan hasil dari ANOVA-nya. Nah, kita coba blok ya. Kita coba kasih highlight agar dapat membedakan dari yang atas, karena ini merupakan hasil dari ANOVA-nya. Oke, kemudian dapat kita lihat di sini terdapat pada sampel gitu. Nah, pada sampel ini merupakan baris gitu.
Jadi kita dapat ubah saja biar lebih jelas dan tidak bingung. Baris atau analis. Terus yang kolomnya itu yang berdasarkan kolom, yaitu berdasarkan merek pH meternya. Nah, oke. Ini kurang lebar ya, biar lebih jelas. Oke. Kemudian kita lihat pada F hitung dan F tabelnya. Jadi di sini ada F hitung, kita blok lagi biar lebih jelas. Terdapat F hitung, ini merupakan F tabel, V value, dan ini merupakan F tabelnya atau F titicalnya. Oke, nah biar jelas sih, jadi kita kasih highlight. Kemudian dapat kita lihat pada F hitung dan F tabel yang berdasarkan baris atau analisnya, yaitu F hitungnya lebih kecil dari F tabelnya. Karena di sini F hitungnya ada 0,12 dan F tabelnya 4,25 gitu. Sehingga V value-nya ada 0,73 gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hasil dari ANOVA yang berdasarkan baris atau analisnya yaitu H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi tidak berbeda signifikan gitu hasil rata-ratanya. Nah, jadi kemudian pada kolomnya gitu, berdasarkan kolomnya kita dapat lihat juga atau berdasarkan merek parameternya. Nah, di sini nilai F hitungnya 0,43 dan nilai F tabelnya 3,4 gitu. Jadi dapat kita lihat bahwa F hitungnya lebih kecil daripada F tabelnya. Jadi sama saja dengan yang atas, jadi H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi pada hasil yang berdasarkan merek pH meternya juga tidak berbeda signifikan gitu atau sama. Nah, kemudian pada bagian interaksinya dapat kita lihat di sini tidak terdapat interaksi ya. Oke. Kemudian nah, dapat kita lihat bahwa di sini jadi kita dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan pH meternya di sini F hitungnya karena lebih kecil dari F tabelnya, jadi hasil atau rata-ratanya ini tidak berbeda signifikan gitu. Dan begitu pula dengan berdasarkan analisnya. Jadi hasil rata-ratanya tidak berbeda signifikan gitu. Jadi karena F hitungnya lebih kecil dari F tabelnya gitu. Jadi dapat kita simpulkan juga bahwa baik dengan berdasarkan merek pH meternya dan berdasarkan analisnya, jadi hasilnya atau rata-ratanya tidak berbeda signifikan gitu. Jadi jadi merek pH meter dan analisnya ini tidak mempengaruhi ke hasilnya gitu. Jadi karena jadi kita dapat lihat juga ini tidak berbeda signifikan gitu. Karena F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.